Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kita. Sepanjang bulan Tuhan sudah memberkati kita. Dan saatnya di tempat ini hari ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui selain
yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, Glory Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita layakkan Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan segala jiwaku. Yang terbaik bagimu. Kau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kau memberikan sepenuhnya hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan segala jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu.
segenap jiwaku. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Engkau layakan, sehingga kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu, menikmati setiap lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Sebab sumber sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Bajunya tak kuasanya.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh
luka yang terluka, serta bercerita menayangku. Amin, haleluya, haleluya. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah jadilah sebagaimana iman kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami saat ini. Biarlah hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, saat yang subuh, saat yang menyenangkan sekali. Dingin ya. Saya dari Tulungagung, saya naik motor, dingin. Saya masuk ke sini juga sama dingin. Jadi sampai sekarang dinginnya belum selesai. Jadi nanti selesai ibadah baru saya mulai hangat lagi mungkin ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kita semua yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini sebagaimana yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, tapi saya akan membacakannya ayat 27 sampai ayat 30 dengan tema adalah berpadanan dengan Injil atau berpadanan dengan firman Allah. Nah, puji Tuhan, nama saya Pendeta Jukli Bahihi, saya dari Tulungagung. Ya, puji Tuhan, istri saya hanya satu, anak boleh lebih. Ya, udah dua anak saya, mungkin hanya dua, puji Tuhan, ikuti program pemerintah katanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah melihat enggak pasangan yang tidak seimbang menikah? Saya sempat melihat ketika ada pernikahan, kelihatannya yang laki ya seperti laki-laki, yang perempuan pasti perempuan. Tetapi setelah ketahuan ternyata yang tadinya laki-laki adalah perempuan dan sebaliknya, yang tadinya dia sebagai seorang perempuan ternyata laki-laki. Berarti pasangan ini bukanlah pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan. Nah, berpadanan dengan Injil Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27 sampai ayat 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Beginilah firman Tuhan dengan judul nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita mengingat kembali bahwa ternyata Rasul Paulus itu berada di dalam penjara.
Sehingga surat yang dikirimkan kepada jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus berkata, kalaupun nanti aku tidak datang, karena memang dia posisinya ada di penjara, jadi tidak memungkinkan untuk dia datang. Itulah sebabnya dia hanya menyampaikan, kalaupun nanti saya datang, puji Tuhan. Tetapi kalau saya tidak datang, puji Tuhan. Dan ingat bahwa ketika Rasul Paulus sedang ada di penjara, pada saat itu Rasul Paulus sedang berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Di penjara, dan pada saat itu dia sedang berada dalam keadaan yang, kalau kita baca pasal 1 utuh dari ayat 1 sampai selanjutnya, maka kita menemukan Paulus berkata begini, hidup itu adalah, mati itu adalah keuntungan. Hidup adalah memberi buah. Jadi posisi Rasul Paulus antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Nah, ayat yang kita baca ini merupakan pesan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Pesannya apa? Firman Tuhan berkata tadi, ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini merupakan pesan yang pertama, pesan awal kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, hanya, kalau kata hanya berarti apa ini? Kalau orang Manado bilang biasanya anak-anak kecil nih. Mereka punya jajan, tiba-tiba temannya minta dong satu. Enggak ah, cuma satu. Berarti penting gak bagi dia? Penting. Kalau orang Jawa bilang apa? Mek siji, mek sitok. Ya, hanya satu. Berarti ini penting, tidak mungkin kehilangan. Nah, kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus katakan hanya. Berarti satu-satunya yang akan dia pesankan kepada jemaat Filipi adalah berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan dengan firman Allah. Berpadanan berarti apa? Sama, kalau jalan sama-sama. Makanya kalau bis atau ada truk, sesama truk dilarang untuk saling mendahului. Itu enggak sama-sama kalau saling mendahului. Tetapi kalau bersama-sama, kalau sepadan, itu berarti jalannya sama, bareng. Sepadan itu sama, cocok. Kalau sekarang dalam dunia pernikahan juga terkadang sudah enggak ketemu cocok ya. Seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba setelah menikah, setelah ketahuan, loh kok sama-sama laki, loh kok sama-sama perempuan gitu. Sebab sekarang banyak laki-laki model perempuan, banyak perempuan model laki-laki. Berarti tidak sepadan. Tapi hari ini semua sepadan, sama. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Nah, kita melihat Rasul Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini kata berpadanan, ya, kata berpadanan dalam bahasa asli itu ditulis dengan kata Yunani axios. Axios itu berarti layak. Jadi bukan hanya sekedar sama, bukan hanya sekedar cocok, tetapi sepadan, itu artinya layak. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya seperti dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, maka kita menemukan di sana Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Semua yang baik, semua yang benar, pikirkanlah itu. Ingat saudara, ketika kita mengikut Tuhan, warga kerajaan kita bukan ada di dunia, bukan ada di Indonesia, tetapi warga kerajaan kita adalah
kerajaan surga. Itulah sebabnya kita harus memiliki pemikiran seperti Kristus, sepadan, sama, layak di hadapan Kristus. Katakan amin. Mau menjadi layak? Nah, saudara, kita lihat ada beberapa hal kenapa Rasul Paulus ngomong kita harus sepadan dengan Kristus. Kita harus sepadan dengan Injil Kristus. Ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita melihat bahwa alasan yang pertama, kenapa kita harus hidup seperti Kristus, hidup menurut Injil Kerajaan Allah, hidup sesuai dengan firman Allah. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, seperti di dalam ayatnya yang ke-27 bagian B, maka kita ketemukan di sana bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kenapa kita harus sepadan? Kenapa kita harus layak sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan? Yang pertama, kita harus berdiri teguh. Banyak orang yang bisa berdiri tapi tidak teguh. Tetapi Rasul Paulus mengatakan berdiri teguh. Banyak orang bernama teguh tapi tidak berdiri. Rasul Paulus katakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Salah satunya kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa digeser oleh apapun. Dia tetap teguh berdiri. Tetaplah berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan mau digoyah oleh apapun. Situasi yang ada akan menyebabkan kita tergoyah. Tapi nasihat Rasul Paulus, tetaplah berdiri teguh. Jangan mau digoyah, jangan mau digeser oleh apapun. Yang kedua, kita melihat kalau yang pertama kita tetap berdiri teguh, yang kedua adalah berdiri teguh dalam roh. Jadi Paulus bukan sekedar berkata berdiri teguh, berdiri tetap teguh, tetapi Paulus bilang tetap berdiri teguh dalam satu roh. Orang yang berdiri teguh belum tentu dia satu roh. Rasul Paulus mengatakan kepada seluruh jemaat di Filipi. Firman ini disampaikan kepada jemaat Tiberias di Pare. Bukan ditujukan kepada satu orang, tetapi ditujukan kepada kita semua yang hadir. Kita berdiri teguh, bersama-sama kita berdiri teguh di dalam satu roh. Amin. Selanjutnya dikatakan apa? Apa artinya berdiri teguh dalam satu roh? Apa artinya berdiri teguh dan sampai tidak tergoyahkan? Ayat selanjutnya berkata begini. Ayat yang masih 27 bagian akhir. Dan sehati sejiwa berjuang. Dan sehati sejiwa berjuang untuk imanmu yang timbul dari berita Injil. Berdiri teguh di dalam satu roh artinya bahwa kita memakai seluruh kehidupan kita ini, jiwa kita ini untuk berjuang. Berjuang kenapa? Karena iman yang sudah diberikan kepada kita melalui Injil yang kita dengar. Mau berjuang? Siap berjuang? Bukan sekedar jadi anak Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan, saya sudah punya iman pada saat saya mendengar firman. Belum cukup. Kalau kita mau berdiri teguh, kalau kita mau tetap berdiri kuat teguh di dalam firman Tuhan, kita harus terus
berjuang. Jangan berhenti berjuang. Kalau kita berhenti berjuang, berarti kita sudah selesai. Selanjutnya, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang pertama, apa yang memberitakan atau ada yang memberitakan Injil ternyata di dalam Filipi pasal 1, kalau kita baca Filipi pasal 1 ayat-ayat yang sebelumnya, rupanya di sana ada orang-orang yang berjuang tapi salah motivasi. Kelihatannya sama-sama nih, kelihatannya waduh sama-sama berjuang, tapi ternyata di dalamnya ada yang motivasinya salah. Ada yang disebut cari keuntungan. Tapi hari ini jemaat GPDI Tiberias Pare berjuang sama-sama, tidak cari untung, tidak cari kepentingan dewe-dewe. Enggak ada amin. Kita berjuang karena Kristus, karena Injil yang sudah kita dengar, bukan karena kita mau cari untung. Sehingga mereka berkata, kalau engkau setia pasti diberkati. Belum tentu. Apakah setia kepada Tuhan harus diberkati? Enggak, nanti kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya berkata begini. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ayat yang ke 28 bagian B, ayat 28 bagian B, Filipi 1 tadi ayat 8 bagian B, firman Tuhan berkata begini, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Jadi ternyata ada orang-orang yang melihat bahwa Injil yang didengar oleh orang-orang Filipi, jemaat di Filipi, ada yang menganggap bahwa itu kan udahlah, bukan satu tanda yang luar biasa lah. Ingat bahwa dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, sebagaimana yang dialami jemaat Filipi, kalau kita baca jemaat di Filipi dari awal pelayanan Paulus menderita sampai surat yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jemaat Filipi hidup dalam penderitaan. Pertanyaannya begini, mau hidup menderita? Mau menderita? Halo, mau menderita Bapak Ibu? Menderita karena Kristus. Kalau hanya gara-gara corona sudah tidak mau ibadah, berarti apa? Enggak mau menderita. Amin. Puji Tuhan kalau kita dipanggil Tuhan saat kita menderita, kita kembali. Karena rumah kita bukan di Pare, rumah kita bukan di Kediri, rumah kita ada di surga. Amin. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Inilah iman kita Bapak Ibu. Kalau kita diberikan iman oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang kita dengar, jangan sampai di situ. Jangan kita berpikir kalau apa yang kita minta dikasih oleh Tuhan. Jangan kita berpikir apa yang kita doakan kita pasti diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita sering lupa, seharusnya kita berdoa, Tuhan Yesus, kalaupun penderitaan yang harus aku alami, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, di tempat ini mau menderita? Sekali lagi, mau menderita? Menderita karena Kristus. Mungkin kita akan dianiaya. Saya enggak nakut-nakuti. Tapi itulah Alkitab. Iman itu harus satu paket. Bukan sekedar kita percaya, tapi harus siap menderita.
siap menderita. Kalau Bapak Ibu sudah sampai kepada tahap saya siap menderita karena Kristus, artinya iman kita itu nggak digoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh apapun, siap untuk menderita karena Kristus. Itu berarti kita sedang menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Iman kita harus satu paket. Percaya kepada Kristus, anugerahnya sudah diberikan, keselamatan sudah diberikan kepada kita, tetapi siap-siap untuk menderita karena Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saudara, jadilah orang-orang percaya bagaikan Raja Wali. Walaupun banyak gelombang, walaupun banyak hal yang akan menghambat kita, tetapi kalau kita jadi seperti Raja Wali, kita akan semakin terbang tinggi. Kita akan semakin melewati setiap badai-badai persoalan yang ada hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terlaksana. Sayapmu, kita semua bangkit berdiri. Piku, haleluya. Dengan sayapmu naungiku, naungiku. Dengan kuasa di saat badai bergelora, oh haleluya, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terlaksana. Selanjutnya saya serahkan kepada Om Dede. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terlaksana.
itulah yang menjadi iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kami juga meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan kepada kami, entah itu melalui penderitaan, entah itu berbagai percobaan yang harus kami lewati, entah itu bagaikan penganiayaan yang harus kami derita, tetapi kami yakin bahwa itulah iman kami yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kepada kami bukan hanya dikaruniakan percaya, tetapi juga dikaruniakan menderita karena Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melingkupi umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau lingkupi dengan sayap Raja Wali, Engkau lingkupi dengan sayap-Mu Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini senantiasa mengalami kemenangan demi kemenangan, walaupun harus melewati banyak badai pencobaan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami semua yang hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, haleluya. Dan Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semua. Kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Kami Jemaat GBT Beras Pare mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jubli Bali yang semua memberkati kita semua oleh berkat firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sebelum persembahan saya akan memberikan pengumuman ibadah sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah komunitas kembali berjalan seperti biasa. Ibadah hari Sabtu Unlimited Generation, Sabtu ini nanti akan diadakan ibadah spesial, jadi anak-anak pemuda remaja bisa hadir mengikuti ibadah. Dan kami mengucapkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kepada Tuhan karena sudah menyertai menolong kami semua yang selama 2 minggu kami isolasi mandiri, mulai pemulihan Bapak Gembala, kami semua yang dipastori karena ada yang terpapar COVID, mulai dari Bapak Gembala, semua ditolong Tuhan. Juga untuk segenap jemaat GBT Beras Pare yang menyupport kami, baik secara materi terlebih secara rohani melalui doa selama kami isolasi mandiri. Kami tahu semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita tetap semangat, jangan lupa kita tetap jaga protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, dan seperti tadi firman Tuhan, inilah bagian dalam kehidupan kita, mau menderita untuk Kristus, iman kita tetap berdiri teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu. Jubli kali ini untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan ibadah kami pada saat ini,
Pujian penyembahan kami kepadamu, firman yang sudah kami baca, kami dengarkan, persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kiranya dilayakkan oleh Tuhan apa yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagaimana kami datang dari rumah kami ke tempat ini dengan keadaan yang selamat, kami juga sebentar akan pulang dengan keadaan yang selamat. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yakini bahwa berkat Tuhan ada kepada kami saat ini. Kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua, melindungi kita semua mulai saat ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.